Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sitra Putranzini, saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin menjelaskan double standard in global politics, yaitu politisasi sepak bola. Ya, adanya standar ganda FIFA dalam pemberian sanksi terhadap Rusia dibandingkan Israel. Nah, kasus ini bermula karena adanya dugaan standar ganda FIFA dalam memberikan sanksi kepada Rusia dan Israel terkait konflik bersenjata, di mana terdapat aktor yang terlibat seperti FIFA, Rusia, Israel, Palestina, UEFA, PFA, RFU, organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, dan juga International Court of Justice, serta negara-negara barat. Di mana isu ini tuh bermula setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 dan juga kembali mencuat sejak meningkatnya konflik Gaza pada Oktober 2023. Nah, FIFA langsung menjatuhkan sanksi kepada Rusia dengan melarang tim nasional serta klubnya tampil di kompetisi internasional. Namun, pemberian sanksi terhadap Israel justru FIFA hingga saat kini masih melakukan kajian hukum dan juga belum menjatuhkan sanksi meskipun mendapat desakan dari Palestina dan juga berbagai organisasi HAM. Nah, perbedaan respons ini tuh memicu tuduhan bahwa FIFA menerapkan standar ganda dalam menangani konflik bersenjata. Nah, timeline kasusnya ini yaitu awal mula pada 24 Februari 2022, di mana FIFA dan juga UEFA menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah invasi ke Ukraina dengan mengeluarkannya dari seluruh kompetisi internasional. Sementara itu, setelah konflik Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023, Palestina meminta FIFA memberikan sanksi serupa kepada Israel pada Mei 2024, tetapi hingga saat ini keputusan tersebut masih ditunda. Selanjutnya itu ada profile aktor. Yang pertama itu ada Federation Internationale de Football Association, di mana FIFA berwenang menjatuhkan sanksi kepada anggotanya. Ya, Rusia dikenai sanksi penuh akibat invasi ke Ukraina, sedangkan Israel masih mengikuti kompetisi internasional meski didesak untuk diberikan sanksi. Nah, Palestina terus mendorong FIFA agar memberikan perlakuan yang sama terhadap Israel, sementara UEFA mendukung sanksi terhadap Rusia. Amnesty International, Human Rights Watch, dan juga International Court of Justice turut memberikan tekanan melalui laporan HAM dan juga proses hukum internasional. Next yaitu ada mapping aktor. Nah, dalam kasus ini FIFA ini menjadi aktor utama dalam penentuan sanksi. Rusia dan Israel merupakan objek kebijakan, sementara Palestina tersendiri dan juga organisasi HAM tentunya mendorong pemberian sanksi kepada Israel. Nah, pengaruh politik beberapa negara barat juga dinilai turut mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan FIFA. Nah, selain ada mapping aktor, tentunya juga ada kepentingan aktor yang terlibat. Nah, FIFA ini tentunya berkepentingan menjaga netralitas dan juga kredibilitas organisasi. Sedangkan Rusia ini ingin mengakhiri isolasi dari kompetisi internasional. Israel berupaya mempertahankan keikutsertaannya dalam ajang sepak bola dunia, sedangkan Palestina ini menuntut perlakuan yang setara. Nah, organisasi HAM dan juga ICJ ini mendorong penegakan hukum internasional secara konsisten tanpa adanya standar ganda di dalam organisasi sepak bola. Nah, kalau dari tindakan operasional aktor dan juga aktor pendukung, tentunya FIFA melarang Rusia mengikuti Piala Dunia 2022, mengeluarkan klub-klub Rusia dari kompetisi UEFA, namun menunda keputusan terkait permintaan sanksi terhadap Israel. Palestina mengajukan permohonan resmi kepada FIFA untuk melakukan diplomasi melalui Kongres FIFA dan juga menggalang dukungan internasional. Di sisi lain ini, Israel ini tetap mengikuti kompetisi FIFA dan juga UEFA. Dan juga Israel tentunya menolak adanya tuduhan pelanggaran HAM, serta memperkuat diplomasi dengan negara-negara negara-negara sekutu. Sementara itu, Rusia mengajukan banding ke CAS untuk mengembangkan kompetisi domestiknya dan juga menolak keputusan FIFA. Oke, dari tantangan FIFA tersendiri,
dia memiliki tantangan tentang kepercayaan publik dan legitimasi terhadap federasi sepak bola di internasional. Karena dari tantangan tersebut, FIFA harus berupaya untuk semua orang tetap percaya terhadap legitimasi dia di dunia internasional dan tidak ada pengurangan sedikit pun dan kepercayaan dari FIFA. Dalam strategi FIFA tersendiri, FIFA masih mengkaji dalam kajian hukum secara hak asasi manusia dan lain-lain terhadap strategi federasi FIFA tersebut. Dan kajian hukumnya itu secara baik internasional, maka FIFA menunda secara penuh terhadap kajian hukum tersebut. Dari perspektif keberhasilan FIFA sendiri itu menghukum Israel itu sebenarnya cukup kecil, atau bisa dibilang cukup sedikit sanksinya, karena ya FIFA itu masih di dalam kaitan terkait politik, masih ketergantungan dengan politik, apalagi dengan menghukum Israel, legitimasi FIFA itu bisa mengurang secara publik dan baik politik juga mengurang. Oke, dari teori yang kita ambil ini adalah teori realisme, yang artinya politik itu masih berpengaruh dan politik internasional itu masih mementingkan politik nasionalnya dia. Apalagi secara kita lihat bersama bahwasannya FIFA itu masih menunda hukum tentang Israel dan dia lebih memilih menghukum negara-negara yang secara diplomatiknya itu kurang, dan ya politik itu masih berpengaruh terhadap FIFA. Oke, dari kesimpulan kelompok kami masih menerapkan penuh dan mendukung FIFA untuk segera mengsanksi negara-negara secara adil dan tidak ada membeda-bedakan negara manapun, baik negara berkembang atau negara maju, tidak ada membeda-bedakan. Dan kami juga mendukung bahwasannya federasi sepak bola internasional juga harus tetap adil terhadap siapapun, baik di klub ataupun timnasnya. Dan kesimpulan dari kelompok kami, maka kita akan tetap terus mendukung untuk menerapkan FIFA untuk tetap adil terhadap semua negara. Terima kasih dari kelompok 9.